Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Salam untuk kalian semua. Kali ini Kak Udi Saprudin itu di YouTube channelnya Saprudin itu SAPRUDIN ITHUR. Saprudin itu kembali akan mendongeng buat adik-adik sekalian, tetapi tentu didampingi oleh bapak, ibu, kakak, adik, bahkan didampingi oleh kakek, nenek, paman, om, acil, dan sebagainya ya. Oke. Kali ini Kak Udin akan bercerita, akan mendongeng kisah tentang Puan Sipanaik. Makam keramat Puan Sipanaik. Kenapa kok disebut dengan makam keramat Puan Sipanaik? Baiklah, kita akan ceritakan untuk kalian semua. Tapi duduk yang manis, duduk yang nyaman, kemudian diam, dengarkan dengan serius, pasang telinga yang baik-baik. Kemudian setelah mendengarkan cerita ini, dongeng ini, ceritakan kembali dongengnya kepada orang lain, agar dongeng-dongeng dari Kabupaten Berau, cerita-cerita rakyat dari Kabupaten Berau, Kalimantan Timur semakin populer dan bahkan mendunia, karena kalian juga ikut memviralkan kisah-kisahnya ya. Dukungan kalian semua pastilah diharapkan sekali oleh Kak Udin Saprudin itu. Baik, kita mulai ceritanya. Di Sungai Berau namanya Sungai Kuram zaman dulu. Sungai Kuram itu dari muara, ada muara Longsoran Naga, ada muara Kasai, ada muara Selang di tengah, jadi ada yang muara yang besar, atau ada 3 muara. Kalau kita menuju ke Samarinda naik kapal itu melalui muara Longsoran Naga. Kalau kita mau ke Tarakan, Tanjung Batu Derawan, kita harus melewati muara Kasai. Tetapi orang-orang yang mencari udang laut itu biasanya melewati muara Selang, begitu di tengah. Baik. Nah, di Sungai Kuran atau Sungai Berau, begitu sampai di kota Tanjung Redep yang sekarang, kota Tanjung Redep itu membelah 2. Wah, gitu ya. Yang kiri melintasi Sambaliung, yang kanan melintasi Gunung Tabur. Nah, yang ke kanan namanya Sungai Segah, yang ke kiri namanya Sungai Kelai. Sungai Kelai jauh memanjang, melingkar bagaikan naga sampai ke pedalaman sana, sampai ke Longsurui, Merapun dan sebagainya. Bahkan bercabang-cabang seperti ekor yang bercabang-cabang begitu. Begitu juga Sungai Segah. Sungai Segah jauh ke hulu sampai ke pedalaman di Longkokeng, di hulu Sungai Segah. Yang di sana dikenal dengan Sungai Segahnya. Kemudian ada air terjun yang sangat hebat, namanya air terjun Nahtok. Orang Punan Segah lah yang tahu persis tempat itu. Kalau Anda berkunjung naik perahu sampai ke sana, wow, luar biasa. Cuman perjalanannya cukup panjang, bisa 1 hari atau paling tidak kalau dari tepian gua naik perahu tinting mungkin bisa sampai mencapai 3 jam baru sampai. Tergantung airnya. Nah, kalau airnya lagi banjir mungkin lebih cepat. Tetapi kalau airnya surut sekali akan lebih lambat. Kenapa? Karena kita harus melintasi batu-batu hitam yang membonggol-bonggol di tengah sungai. Kadang-kadang kita naik perahu, turun dari perahu, mendorong perahu melintasi batu-batu itu. Setelah lewat baru naik lagi ke perahu, perahunya jalan lagi menggunakan mesin perahu ketinting. Nah, di Sungai Segah itulah ada sebuah rumah kecil yang sangat sederhana sekali. Di sanalah tinggal Puan Sipanaik
dan istrinya. Beliau tidak punya anak ternyata. Hidupnya hanya berdua saja, tetapi kesetiaan keduanya suami istri sangat setia dan kasih sayangnya, saling mencintai, saling menghormati, saling menghargai, kemudian saling menuntun, saling memberi petuah dan sebagainya. Mereka berdua berjalan dengan baik. Memang kadang-kadang istrinya lebih lugu dari suaminya, makanya petuah-petuah sering datang dari suaminya yang kemudian dikenal dengan nama Puan Sipanaik itu. Nah, pada suatu hari dia punya perahu kecil dan jala. Ketika beliau sudah membersihkan perahu, ingin mencari ikan untuk lauk siang dan sore nanti, gitu. Karena mudah sekali menjala, asal menjala dapat udang, dapat ikan salak, ikan patin dan lain-lain. Ketika beliau ingin menjala, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang. Puan, apa nak? Mohon maaf Puan, kami minjam perahu dengan jala dan kita. Aku pinjam perahu dengan jala karena anak kami di rumah ada 2 menangis. Beliau menangis-nangis karena tidak ada ikan, tidak ada lauk untuk makan. Dia kepingin makan ikan yang segar. Dan itukah, begitukah? Nah, maka Puan Sipanaik dengan tidak ada perasaan ini dan itu langsung memberikan perahu itu. Pakailah nak, pakailah. Carikan anak-anakmu ikan sebanyak-banyak supaya mereka makannya nyaman, supaya mereka nanti sehat di masa datang. Puan Sipanaik merasa tidak punya anak, maka rasa legalah kalau dia merasa membantu orang lain yang punya anak untuk memberikan makan lebih nyaman kepada anak-anak mereka. Itu Puan Sipanaik. Setiap orang yang datang ingin meminjam perahu dan jalannya, ia pinjamkan. Kadang-kadang jala yang datang robek-robek, adik-adik. Tetapi Puan Sipanaik tidak marah. Dia tambal di rumahnya. Kadang-kadang dia terlambat untuk mencari ikan. Kadang-kadang bahkan dia tidak sempat mencari ikan karena jala dan perahunya dipinjam oleh tetangganya, oleh warga sekitar dia. Tapi dia sangat senang, dia bahagia sekali sudah bisa membantu orang lain walaupun mereka dalam kehidupan biasa-biasa saja. Kemudian dia juga punya beras, punya padi. Nah, beliau karena suami istri menanam padi tidak seluas orang-orang yang punya anak banyak, gitu. Karena orang-orang dulu pada umumnya mencari nafkah tidak terlalu berlebih-lebihan. Mereka apabila sudah cukup maka sudahlah, karena memang awal hutan belantara, alam di sekitar mereka, sungai-sungai selalu menyiapkan apa yang mereka inginkan sudah ada, tinggal berikhtiar, berupaya saja lagi. Mudah sekali. Dulu memang diberikan kemudahan oleh Tuhan seperti itu. Karena belum banyak manusia yang memancing, yang menangkap ikan atau apa, berburu dan sebagainya. Beda dengan sekarang kan. Nah, menanam padi cukup luas buat dia. Cukuplah untuk 1 tahun padinya. Kalau dimasukkan, nanti kalau sudah panen begitu padi, dia masukkan di namanya kuang-kuang. Kuang-kuang itu tempat bundar terbuat dari kulit kayu gitu, bundar. Kalau orang Banjar bilang kindai. Kira-kira apa ya bahasa kita ya? Lumbung ya, lumbung padi gitu, tempat menyimpan padi. Nah, tetapi sebelum disimpan di situ biasanya padi harus dijemur dulu. Karena kalau padi basah dimasukkan akan tumbuh dia. Padinya harus kering agar tidak tumbuh. Nah, dijemur dulu padinya yang sudah dipanen, sudah diirik, sudah dipisahkan antara tangkai dengan padi, dijemur. Kemudian setelah dijemur sudah cukup kering, baru dimasukkan ke dalam kuang-kuang atau kindai dari itu, atau lumbung padi.
masuk di dalam. Tujuannya adalah pertama supaya tersimpan dengan rapi, kemudian panasnya seimbang, tidak terlalu lembab bahaya nanti, apalagi kalau basah padi akan tumbuh. Di situ ditempatkan. Kemudian padi tidak berhamburan dan tidak dimakan tikus dan binatang-binatang lain karena ditempatkan dengan baik. Nah, ketika ingin mengambil padinya, ingin ditumbuk dijadikan beras, tinggal ambil dari atas. Kemudian dijemur lagi adik-adik. Karena tadi kan sudah lama padinya, itu kan menghindari untuk tumbuh supaya bisa bertahan lama. Dijemur pertama, dimasukkan ke dalam kuang-kuang itu. Nah, begitu mau ditumbuk, jemur lagi sampai kering. Tujuannya apa? Agar nanti ditumbuknya lebih mudah dan lebih mudah terkelupas dan padinya tidak pecah, tidak hancur. Tumbuk, jemur dulu, digelar di panas hari, kira-kira setengah hari, kemudian baru ditumbuk, nanti baru ditampi, dipisahkan antara kotoran padinya atau dedaknya itu dengan berasnya, isinya, maka timbullah tinggal beras. Nah, setelah dia tumbuk, kira-kira numbuk 1 kaleng atau 2 kaleng besar, kaleng-kaleng besar begitu, berasnya kan banyak tuh, dimasukkanlah di tempat beras. Dulu macam guci-guci kecil gitu ya, masukkan di situ supaya aman. Tempatnya juga tidak lembab, tidak berair, agar beras itu bisa bertahan, tidak rusak. Nah, saat begitu kan beras diambil, nanti masak lagi diambil, di tempat itu. Nanti kalau mau habis numbuk lagi. Nah, di penghujung tahun kan beras harus diirit, hati-hati tidak dimanfaatkan semau-maunya, agar nanti sampai panen lagi tidak terputus berasnya, tetap ada punya beras. Nah, saat itu dia berasnya tinggal sedikit dalam wadah berasnya itu, datang seorang ibu meminta tolong kepada si ibu di rumah, istri Puan Sipanaik. Puan Sipanaik di bawah di dekat rumah sedang menambal jala. Datang, Indah atau Ibu Indah, minta tolong, kami kehabisan beras, anak kami kelaparan, anak makan tapi tidak ada beras. Nah, kami minjam dulu berasmu, kami mau pinjam beras, gitu kan, untuk beras. Kaget si ibu, istri Puan Sipanaik, dia tahu berasnya tinggal sedikit, tinggal untuk masak nanti siang untuk makan bersama suaminya, gitu. Belum menumbuk padi lagi. Nah, bani apa ini? Barasku tinggal sedikit, kesedot masak sehingga tolong saja dulu, ndak, tolongnya kami dulu, kan dia kami ganti, kalau kami sudah ada berpadi atau beras. Nah, kapan dia punya padi, dia punya beras, dia punya padi lagi kan setelah panen, kemudian banyak barulah utang dibayar. Nah, tapi mendengar permohonan dengan di dalam rumah dengan istrinya, si suaminya di luar bilang, Indah, berikan saja ke Parais sana tuh, bar satu. Kaget si istri. Maksudnya kasihkannya semua sisa beras yang ada di dalam tempat beras itu. Gitu. Kaget. Dia tidak berani membantah kepada suaminya karena sangat sayang kepada suaminya, sangat menghormati suaminya Puan Sipanaik. Akhirnya dia berikan, walaupun hatinya sedikit menggerutu. Aduh, kita masak apa untuk siang ini? Makan apa siang ini? Apa memang nanti Puan Sipanaik mencari ikan, makan ikan saja? Ya sudahlah, makan ikan saja kalau begitu. Dalam batin istrinya membatin. Dikasihlah beras, orang itu betapa bahagianya, tersenyum, senang, hatinya
gembiranya karena dia membawa sedikit beras, kira-kira 2,5 kilo atau 1 kilo beras yang dia bawa. Dulu Pak kan pakai mok kaleng itu ditumpah. Ada sekitar 3 atau 4 mok sisa beras di dalam itu. Sekitar 2 cacu, 2 tempat dia tumpahkan. Bawa dengan senang hati. Memasaklah di rumah sana. Anaknya pun senang karena bisa kenyang dan makan. Apa yang terjadi? Keikhlasan daripada suaminya, walaupun istrinya juga ikhlas sebenarnya, tetapi hatinya kan gelisah karena kasihan lihat suaminya. Kalau tidak ada beras, dia bisa masak, berarti suaminya tidak makan. Kita harus menjemur dulu. Nah ini sudah siang, tidak mungkin menjemur, tunggu besok baru menjemur pagi. Tapi tidak apa-apa. Nah sudahlah, akhirnya suaminya berangkat menjala mencari ikan untuk makan siang dan makan malam. Dengan lugunya si istri langsung menciduk saja, tidak memasukkan tangan dengan tempat pencidukan beras itu, cacu diciduknya gitu. Kaget dia, ada berasnya. Tapi dengan kekagetan ambil saja beras itu. Ambilnya 2 mok, 2 cacu, dimasukkan di tempat untuk masak beras. Karena 2 mok saja, 2 cacu sudah cukup untuk mereka berdua. Masak dengan hati yang gundah, dengan hati perasaan yang penyesalan atas penyesalan tadi gitu. Dia berpikir, ini datang dari mana beras ini? Tadi sudah jelas-jelas aku tumpah tempat beras itu untuk orang yang memerlukan karena perintah oleh si suami. Tapi ternyata beras ada lagi. Ya sudahlah, mungkin yang di atas yang memberi kita. Nah ternyata itu adik-adik, keikhlasan mereka, ketulusan mereka untuk membantu orang lain, ternyata ada saja caranya datang beras itu. Dia pun tetap kenyang. Mereka makan dengan nyaman. Rasanya pun beras yang dimasak lebih harum, lebih apa gitu. Ketika suaminya makan, senang, harumnya pada beras ini, nasi ini. Ketika mereka makan lagi hangat-hangat, kemudian dicampur dengan kuah ikan, gitu, dan makan ikan yang dibakar dengan direbus, nikmatnya bukan main, sampai berkeringat, bertetesan keringat berdua. Mereka pun tersenyum, dengan rasa keheranan. Suaminya pun tidak mengerti bahwasanya beras itu datang. Si istri pun tidak mengerti dari mana beras itu datang. Seperti itu kelebihan Wan si Panai. Nah kemudian pada suatu hari dia memberikan nasihat kepada istrinya. Hai Indah istriku, oh ibu istriku yang kusayang, kita ini hidup di muka bumi, ada alam semesta, ada manusia, ada binatang, ada lain-lain. Kita saling membutuhkan, saling membantu. Monyet-monyet, warik, bangkoi, orang hutan dan sebagainya, beruang, itu makan buah-buahan di mana-mana. Kemudian dia bawa ke sana kemari, berpindah-pindah tempat. Kemudian dia buang air besar atau berak, kalau kita kasarnya, berak dengan biji-bijian. Kemudian biji-bijian yang diberakkan itu tumbuh, kemudian menjadi lagi pohon-pohon baru. Itulah alam istriku. Oleh karena itu, apa yang kita punya, apa yang bisa kita bantukan kepada orang lain, bantulah orang lain. Insya Allah nanti kita akan dibantu oleh yang di atas, yang maha kuasa, yang maha besar, yang tiada batas-batasnya untuk membantu kita karena kebaikan hati kita kepada orang lain. Ini kata istrinya. Iya bapak, iya kai, dengan dukunya. Nah dalam perjalanan hidup semacam itu, manusia semakin tua, tinggal meninggalkan nama kemudian hari dengan kebaikan yang luar biasa. Entah dia hidup miskin atau dia hidup kaya, tapi yang tertinggal adalah nama baiknya. Meninggalkan nama. Ketika dia hidup berbuat kebaikan kepada orang lain, maka akan meninggalkan nama besar di kalangan orang lain. Hidup kaya yang selalu bersedekah, hidup kaya yang selalu memberi dan membantu orang lain,
membantu anak yatim, membantu orang-orang tua, para janda dan sebagainya, maka berkahlah buat dia. Bukan hanya menjadi miskin, tetapi malah mereka menjadi tambah kaya. Si orang-orang miskin yang belum kaya pun harus berbuat yang terbaik, tetapi dengan ikhlas. Bukan menggerutu, bukan menyakiti perasaan orang lain, bukan menjelek-jelekan orang lain, bukan membicarakan orang lain adik-adik, menjelekkan orang lain atau menjelek-jelekan orang kaya itu. Apa itu kalau kaya itu pasti pakai tuyul tuh. Kalau kaya itu pasti ada babi ngepetnya tuh. Kan memfitnah namanya. Tidak benar. Pada orang kaya yang di sebelah itu kaya karena dia berusaha dengan gigih. Dan Allah memberikan kesempatan untuk dia menjadi orang kaya. Maka dia berbaktilah kepada kedua orang tuanya. Kemudian dia banyak bersedekah kepada orang lain. Kekayaannya tidak pernah turun, bahkan semakin meningkat. Orang-orang yang tidak mampu seperti orang kaya juga bisa berbuat kebaikan, menolong sedikit, tapi untuk besarnya manfaat buat orang lain. Seperti yang dilakukan oleh Tuan si penaik dan istrinya. Ketika meninggal adik-adik, Tuan si penaik kan orang susah, orang biasa-biasa saja. Tetap dihormatilah seperti orang-orang biasa. Dikuburkan di tepi sungai. Namanya Sungai Sukar. Sungai Sukar itu tidak jauh dari anak Sungai Segah. Kecil sungainya Sungai Sukar. Jadi ada sungai kecil, Sungai Sukar, kemudian dimakamkanlah di tepi Sungai Segah ini. Gitu, di tepi Sungai Segah ada anak, tandanya adalah Sungai Sukar, anak sungai kecil. Meninggal dimakamkan di sana. Setelah beberapa tahun kemudian, karena derasnya arus, sering banjir dan sebagainya, sungai runtuh adik-adik. Bibir Sungai Segah yang di dekat Sungai Sukar itu runtuh gitu. Runtuh dan hampir ambruk juga makamnya Puan si penaik. Tidak ada yang memindah, tidak ada yang mengangkat, tidak ada yang berbuat seperti apa. Tapi karena kebaikannya Puan si penaik adik-adik kepada orang lain, padahal hidupnya biasa-biasa saja, tapi masih bisa